Nas wong wedok naksir tapi dhek wedi njaga dosa. Terus oleh naksir iku akhire kon milih telu. Kon milih ngombe apa mateni arek apa berzina. Berzina dosane gedhe, mateni arek dosa. Milih ngombe. Nah, akhire ngombe telu-telune kena kabeh. Nah, akhire dijungkirno iku arut-marut iku. Hati-hati. Sithik, ya gak langsung iso drastis ngono sithik. Karena sik ngeles tenan. Nah, ngono nek wis usia. Ah, iya. Di Irak ya, Gus. Ya, Harun Ma'ruf di Irak, Babilonia. Babilon. Makanya semenjak ada Harun Ma'ruf dihukum itu tadi, akhirnya menguasai jagat ini mau Jalilun Maritu. Dari Murakabat itu, Harun Ma'ruf itu sudah dihukum. Dulu kalau orang dosa langsung dihukum langsung karena ono Harun Ma'ruf. Begitu Harun Ma'ruf dipensiunno. Nah, Jalilun Maritu saya kira ono wong dosa ditunda dibalas esuk kecuali dosane teman-teman. Kalau dulu langsung diatap sampai Allah. Perkara Harun Ma'ruf. Nang surat Al-Kahfi. Tapi ketika kiamat dia udah nggak menanggung dosa. Enggak, karena dia disuruh milih sama Allah dihukum saiki apa sesuk nang akhirat kholid hum fiha kholidun masuk neraka sak teruse. Milih nang donya iki mau. Tapi nek wong nginum kan sing mriko Semarang, kok iku murid Gus Anton wis lolos gak apa. Ono saka Gus Anton nek ngapur. Soro iki. Menang lho sajian. Dua lagi. Menang lho sajian. Murid sapa Gus Anton kok ya wis mlebu-mlebu. Gusmu iku lho gak tau ngombe, pamane. Lo wakili, lo semua wakili. Lo semua wakili, lo doyan. Satu saat itu memang kudu ono sing ngono, kayak rame. Nang kumpulan. Iya. Dulu malaikat itu kan protes nang Gusti Allah kan waktu ndadekno Nabi Adam sebagai khalifah. Makanya itu dibendu karo Gusti Allah itu 7.000 tahun, taklim. Nah, karena dibendu kuwi mau karo skenario, ya. Ini. Saiki malaikat gak ate protes, wedi. Dulu yang paling ndak protes itu iblis. Iblis itu paling taat tuh. Makanya Azazil itu anake. Makanya iblis itu lah didadekno duta untuk nguji umat manusia ini. Kon sing Buddha supaya imane arek iku kuat. Menungso iku mau iblis iku. Malaikat gak ngerti skenario ini. Makanya Rasulullah dongane Allahumma inni a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dirimu. Suatu perbuatan yang dibentuk Allah. Kok gak dirokok ra? Mboten sampun. Iku kesesek beto sekol iku lho, Gus. Kuci-kuci. Arek Allah. Kamu yo. Ono promo ngaji ini kabeh karo maksiat ono lho. Berimbang. Ono promone pundi? 10. Ini lho. Nek umpama ya, nek hal-hal yang dilarang agama itu kita berusaha untuk menghindari. Nek gak kuat, golek ilmu nih. Digolek ilmu nih. Padha karo makanan iku
nasi iku basi. Enggak ono meneh sing dipangan nasi. Nek gak piye carane mangan nasi basi supaya gak lara weteng golek ilmune. Ditanak sih. Nek dipepe dadi karak tanak baru halal. Nek kowe gak iso ninggalno ngono. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar kok dari gak iso gak iso golek ilmune. Piye supaya ngambarno ilmune. Abu Nawas juga aku nyadari, Abu Nawas disebut wali lah, wali jenaka. Konon kalau dia sedang bereaksi kan Allah mampu tersenyum. Nah, rame-rame nih. Penggaweane umum. Abu Nawas. Tapi ya carane ya digolek ilmu nih. Apa sing gak iso ngombe iku halal. Nah, iku. Tapi yang ini pun serawung standar kan itu kan menghindari. Iya. Lain mek nopo niku saged Ya, lokasi. biasanya ngono kan menghindari sesuatu hal kumpulan. Nggih. Nek kumpulane sing apik-apik otomatis kita kuni sifat menyerap sifat. Yang lawan nafsu dihindari. Dihindari dilawan terus. Umpama nek gak iso temenan ketergantungan ya golek ilmune kudu. Karena dengan ilmu itu takluk segala hukum syarat. Golek ilmune. Aku kangelan nek Gus ngene-ngene ae golek ilmune. Ayo. Jadi sebetulnya kalau dosa-dosa semasa di dunia. Iya. Harus diselesaikan perkara itu di dunia, jangan sampai mati gitu. Umpama amar ma'ruf nahi mungkar sing kau hindari itu terjebak dengan suatu permasalahan. Ayo wis. Dengan sedekah itulah iso ngilangno balak dosa golek ilmu. Kalau pengakuan dosa yang di gereja-gereja itu bisa bagaimana? Ya itu kan karena memang satu pengakuan kan bersumber dari Rasulnya atau enggak. Itu bisa Semuanya dosa enggak? belum tentu. Belum ya? Belum tentu. Cara untuk menyelesaikan dosa yang sudah berlalu. Ya karena dosa kecil-kecil kan harus dilebur sama istighfar. Ada dosa yang enggak bisa dilebur dari istighfar. Harus dengan sedekah. Anak sedekah itu dari lamin bala. Wah sedekah ini iso ngelepas diri dari bala ya ono lain zakatum laji dan aku balain kafartu minada bila satu. Ono sing sedekah iso nambahi. Ono yang hanya mensucikan diri. Jadi, setiap iku nek sadar spiritualitas, setiap apa yang dilakukan kita berdosa sedekah kanggo nglebur sing itu ilmu. Karena itu ada bejana perhubungan di antara keduanya itu. Setiap dosa kita sedekah ya itu melepas diri dari bala. Nek kon enggak sedekah, enggak ada pemasukan sing positif, maka terus kamu menumpuk dosa-dosa itu yang jadinya imbasnya ke akhlak. Akhlak otomatis berubah. Kalau kita sudah melebur dosa-dosa sing nemen akhirnya berubah menjadi dolim tuh. Nah, kalau kita diimbangi insya Allah tuh, diimbangi dengan kebaikan. Yo iya. Pada saatnya levelnya ke tingkat terendah ya langsung imbasnya ke sifat, ke akhlak. Sifatnya akan berubah. Sifat akan berubah. Mekanisme kehidupan itu berlangsung terus-menerus. Perputarannya antara positif, negatif. Jikalau hadir negatif, tunggulah akan hadir positif. Jikalau hadir positif dalam kehidupan kita, akan menyeimbangkan negatifnya, itu pasti. Makanya wong nglakoni ilmu itu entuke positif. Maka di negatif no karo kiai dengan cara berpuasa, halwat dan lain sebagainya sing tingkatannya rendah. Nah kalau kita nyecep suatu mantra ngapalno, kemudian kita nggak berpuasa, yang membentuk kejadian dan peristiwa itu akan menghampiri. Wong dihina, direndahno tuh sampai drop. Karena gara-gara mantra itu, karena mantra itu kan sesuatu yang positif kan. Harusnya bikin nyala lampu itu ion positif, ion negatif itu mesti gaduh. Sama dengan orang kepaten, ada orang kepaten mesti dia mendapatkan sesuatu yang negatif. Ditunggu aja jodoh satunya pasti datang positif. Mesti itu anugerah apa? Kalau dia mampu sabar, walana beluwan aku minal kaufir wal su'i wa nafsi wa samaroti wal basiri sofirin mesti ngampiri. Nek wis diuji drop ngono mesti diampiri sing positif. Makane kongkon sabar malah cepet untuk kemuliaan.
Nah demikian suatu perbuatan, nah awakmu gak iso menghindar itu negatif. Ambillah segera mungkin kamu positifkan untuk mengisi ruang sing kelong ini. Iki matematika tasawuf kan. Jadi awakmu gak hari ini kau berbuat dosa umpama nun sewu ya minum dan lain sebagainya. Hari ini pun juga kau harus mengeluarkan sebagian rezeki untuk sedekah untuk menutup dosa itu. Karena dosa itu kan tidak bisa dihapus dengan istighfar. Kalau dosa kecil-kecil mungkin istighfar bisa. Begitu kita minum, hapus. Hapus dengan sedekah, hapus dengan sedekah. Itu nak lumpur-lumpur tidak tekone balak. Negatif. Hari demi hari tekone balak. Mesakno nang awakmu dhewe aku ndak. Alhamdulillah. Maka segera mungkin niku. Tak kira wong berbuat apik kek opo kek karo disebutno micil. Ya Allah dina iki aku mau ngilang ngombe kula niki sedekah kangge nutupi perkara sing dinten iki dadi gak ngono. Ya setidaknya dilakukan hal kebaikan nek ono masuk sing ngimbangi. Terus gak nglarang nek nglarang ngono sing nglarang kan agama. Ojo ngombe sing nglarang iku agama. Cuman nek kan gak iso ngatasi cari kebaikan yang untuk menutupi ini. Yang positif ya, untuk keburukan kebaikan itu. Insya Allah awakmu sik selamat. Iku lak wong cerdas spiritualitas. Abu Nawas iku sing dilakoni. Begitu dhek nguji raja masuk karo mendem, entuk hadiah raja dibagekno. Gawe nutupi kekurangane iku mau karena aku iku cerdas teko mendem iku mau. Ana dengan mendem Abu Nawas itu begitu untuk mancing raja itu begitu Raja Harun al-Rasyid itu ngasih hadiah diberikan kepada fakir miskin hadiah itu sebagian dimakan dia tertutup bahkan doanya pun dikenang sepanjang masa ilahi sekuli firdaus iya ngapunten Gus selama ini kan yang saya pakai niki nyodakoi tiang hamil. Mati posisi kalau ketinggal tiang hamil itu mesti kalau tak buat merap niku kaya, buat merap niku miskin. Kalau paringi mau kalau nyuwun barokah bayi niku wae. Ya ndak apa-apa sih, cuman kan kadang-kadang kan tepat apa enggak guna sasarannya kan biasa sedekah kan ono tepat gunane ya. Untuk apa dhisik, untuk apa. Nek cukup fitrahe sang bayi enggak masalah, cuman bayi itu kan gak iso dikalahno fitrahe. Karena masih nol dia. Fitrah koyo apa hukum bae lebur. Bahkan sang bayi kan tidak diceritakan bahwa ada anak jadah atau anak haram tidak diceritakan karena saking fitrah sang bayi sudah suci. Kalau sudah ada bayi meskipun itu hasil perzinahan koyo apa tetap halal ae nek wis dadi bayi. Karena yang mukulatul lilawat dicik ya mau binasi. Allah berbeda karo makhluk cara nyampekno. Nek wong liya iku gak ngesahno, Allah dhewe sing ngesahno dengan cara fiil, dengan cara orang itu hamil. Begitu hamil itu sudah sah. Karena Allah sudah menyatakan hukum di bawahnya mesti ngikut. Paling ngapunten kan panjenengan ada yang ngendikan ngeten. Yang adanya menikah itu di waktu nikah itu sampai ketemuan antara ijab laki sama perempuan itu kan terus panjenengan itu sampai ya. Nah saya kolaborasi kira-kira luwih gede enggak misalnya posisi bayi dalam kandungan. Ya besar sama aja. Nah, itu didukung sama aja. Awapin. Cuman kan untuk kepentingan opo kadang-kadang kan kita menabung untuk kepentingan opo. Dikai ruang-ruang sendiri. Nah, makanya nabung untuk masa depan kita. Deposit umpama ya, nabung untuk hari-hari besok. Macam-macam orang kan sedekah kan untuk lanjutannya hari-hari besok, Pak. Bukan untuk yang masa depan sana. Kalau masa depan sana kan nabungnya beda. Yang kata nabung toreko ini untuk masa depan kita di akhirat ngaji sama. Yang jelas kita harus cerdas dalam. Jangan sampai kita lengah sedikit pun. Ngendikan panjenengan tetap nanti kalau supeaken. Nggih. Tetap tiap hari sedekah itu bersani lillahi taala ya kula lampahi. Normale nek kok kepanggih yang hamil meskipun niku ndamel mobil. Sedekah itu suatu amalan yang mudah dilakukan di samping amalan lain, masih sholat sekalipun. Karena sedekah kabeh wong itu masih nglakoni diterima, Pak. Satu sedekah itu sing lancarno wong sakaratul maut, ada 5 keutamaan.
lancarno sakaratul maut. Ono meneh sedekah sing madangno kubur, jebarno kubur. Nah, dan sedekah itu amalan yang termudah. Dan pintu yang paling besar adalah sedekah, bisa masuk dari arah pintu manapun, meskipun lewat Rodatul Jannah, lewat pintu surga manapun, wong ilmi, wong ahli puasa, wong ahli ibadah, itu sedekah. Dan hisab yang paling sulit kan adalah harta, makanya nak wong ahli sedekah dimudahkan hisab. Ini hisab, arti hisab itu jangan hanya di akhirat, termasuk di dunia ini. Kita berbuat keburukan, dosa itu hisab, kaya awam itu mau hisab. Kon hisab dewe, aku saiki mari ngombe tak sedekah itu hisab dewe. Menghisab di sendirinya sendiri. Sudah menghisab pada level dirinya sendiri. Gus, kalau yang dari para Sunan Geseng sama murid-muridnya yang apa ini tak jadi semua itu yang akhirnya murid nggak punya itu karena pemahamannya kurang atau gimana? Ya bisa juga kurang pemahaman itu, karena jeung Sunan Geseng dulu itu Sunan Geseng lak begal lamong sing sakti, tapi pada masanya Sunan Kalijogo sudah berlalu. Nah saking saktine begal lamong itu terus akhirnya nantang Raden Saifuddin itu nantang Begalokojoyo. Padahal Begalokojoyo sudah jadi Sunan Kalijogo. Setelah tanding urang di daerah pesisir Tuban itu kalah Begal Lamong itu mah. Nah Sunan Kalijogo ingat riwayat yang waktu dikalahkan ke Manjing Sunan Bonang. Akhirnya disuruhlah sujud, bertapa sujud itu. 3 tahun kemudian lupa. Aku ninggal murid nang kono di parang sampai Sunan Bonang iki mah, Sunan Kalijogo iku mau. Wis wujude alang-alang dhuwur iku terus nyabdo geni. Diobong. Ah, kobong dadi Sunan Geseng iku mau, kosong iku mau. Dadi Sunan Geseng. Nah, Sunan Geseng itu maksudnya kan gini, dulu murid itu gak akeh-akeh dalam kajian tasawuf ya. 8 orang. Tapi muridnya tuh handal semua. Disaring, dipenuh tuh handal semua. Hingga saking handalnya, sang murid itu masing-masing itu iso terbang itu dibawa sama daun-daun itu. Jadi numpaki godhong itu iso terbang kabeh saking hebatnya. Nah, satu saat muridnya itu saking pedene itu mau nantang mbah gurune Sunan Kalijogo. Nah, akhirnya kalah kabeh muridnya itu mau. Kowe muridnya sapa? Jeneng Sunan Geseng. Oh, ya wis titip salam karo gurumu ngono. Enggak nyalano Sunan Kalijogo kuwi. Nah, berhubung terus Sunan Geseng iku lho, kowe kok nglawan guruku ngono. Wah, sungkan to. Akhirnya dipecat kabeh iku muridé terus dhek urip nang kono sampai samatine gitu. Merasa menyesal itu tadi didik murid. Karepe muridé diandalno kon metu kok kene kudu nganu tapi kliru nglawan mbah gurune ceritane ngono Sunan Geseng. Tapi ilmune muridnya kan dimusploaken kan itu. Musplo kabeh karo Sunan Geseng. Musplo kabeh. Jadi beliaunya itu ya mesakno dalam literatur hidupnya ketulo-tulo. Karena murid tidak mengalami muridnya tadi Kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal. Mungkin pemahaman nggak salah, tapi pelaksanaannya salah pemahaman, salah paham seperti itu. Sebetulnya gini ya, kalau dalam literatur ilmu tauhid masalah afa'alullah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Fiilnya kan kekuatannya. Soal tabiat perilakunya itu mereka menggambar sendiri. Demikian seseorang yang punya murid itu kalau dia menyebar dengan watak karakter berbeda-beda itu memang begitu bentukannya. Seperti hanya menyulam menjahit pakaian, bisa naik turun ke dalam semuanya wis ono sing dibentuk lengan, ono sing dibentuk pinggang dan bentuk lainnya semuanya. Sang murid itu gitu. Sebetulnya masalah mau murid itu berbuat aniaya, berbuat apa nang jaba wakal dua dan apik itu ranahnya kepada murid sendiri-sendiri. Yang intinya itu sami batokna mbek guru. Kaya murid sak ndablek-ndablek itu kaya apa nek karo gurune takdim iku wis selamat Pak. Intinya mengaku tok. Karena memang ngature sendiri-sendiri jalannya. Biasanya jahat karo liyane karo gurune nurut. Nah itu orang dari masalah sebetulnya loh masalah fikih.
Karena prosesnya sama dengan kita punya anak. Masih dua blek nang ngene dia ambek wong tuane nurut tidak ada masalah. Cuman kita membina saja. Sing jadi masalah itu karo induk semange dadi perkara. Tuh. Berarti alhamdulillah kalau selamat. Ngono iku. Karena memang Samina Watona kan sapaate kan teko gurune teko ndukure. Sapaate mangane kan sing slamet iku ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah sing ngikuti sunah Rasul kebetulan sang guru nglakoni syariat karo hakikat. Nah, sunah Rasul ya ono hakikate. Tapi wal jamaah ini sing kumpulan. Nah, sesuk iki sabis. Sabis iku nek sing ditilang mesti supire, jamaah ya mesti turu. Nah, dadi masalah nek kon gak jamaah padha karo nang Jakarta numpak sepeda. Nah, ditilang ya kon kena tilang dhewe. Makane Ahlussunnah wal Jamaah iku sing enak dadi gak ono pertanyaan nang kubur. Nah, iki jamaahane sapa, Gus? Nah, iku jenenge sak sopiran. Suaranya kayak Caron. Iya. Cacakmu, kocokmu,